Ya, pertama-tama terima kasih teman-teman wartawan udah setia menunggu sampai kurang lebih hampir jam 12 malam. Jadi hari ini tadi kami sudah mendampingi klien kami, Saudara Gatan, dan sudah diambil beberapa pertanyaan. Cuman memang sampai saat ini pertanyaan itu masih 22 pertanyaan. Itu yang pertama. Ya masih seputar terkait kronologi sih. Itu. Nah, yang perlu saya tekankan juga sebenarnya kejadian ini nih kita butuh kerjasama ya dari teman-teman wartawan untuk mengklirkan juga, karena berita awal yang terjadi itu nggak sepenuhnya benar. Memang tadi saya secara pribadi baru konfirmasi ke Lambe Turah ya, terkait dengan ada beberapa informasi. Satu, informasi yang kami dapatkan dari beberapa media yang menyebutkan itu kantor milik dari si pelapor atau dia berkantor di situ. Faktanya itu tidak benar. Bahkan kantor itu adalah milik saudaranya klien kami. Itu yang pertama. Yang kedua, pelapor menyampaikan bahwa hubungannya antara pelapor dengan terlapor adalah rekan kerja. Itu juga tidak benar. Itu yang perlu kami tegaskan. Nah, yang ketiga, ada chat-chatan. Ada chat-chatan dari pelapor, satu memaki klien kami selaku terlapor, kemudian juga diundang, diajak berkelahi, nah bahkan diajak untuk menggunakan narkotika. Nah, di situ klien kami sepenuhnya dari awal tidak pernah menanggapi. Bukti-bukti chatnya juga ada, sudah kami pegang. Dan terakhir juga ada indikasi dari informasi yang kami dapatkan bahwa ternyata si pelapor ini itu juga menjual senjata. Itu bisa nanti kami tunjukkan, dan itu ditawarkan ke masih di lingkup pertemanan. Itu mungkin saya buka sedikit untuk rekan-rekan lihat. Nah, ini jenis senjatanya. Itu jenis senjata apa, Bang? Ini senjata yang dipakai siapa, Bang? Ini senjata yang ditawarkan dijual oleh si pelapor. Itu, Bang, kamera aja, Bang. Dan ini ada bukti chatnya. Sorry. Ega, ini alias dari nama si pelapor. Ini Mato, kalau ada yang suka kabarin ya. Walter P22 karet 9 mm 50. Nego tipis punya gua, ini bahasanya ya. Itu punya si pelapor. Alias. Gitu. Kronologi gimana, Bang, dari tawarin senjata sampai terjadi tembak menembak tuh, Bang? Enggak, artinya ini kan informasinya adalah pelaku ini kan dugaannya satu pasal 338, Junto 53 dan undang-undang darurat. Kan gitu informasinya. Nah, makanya itu sengaja kami bantah gitu. Jadi terjadinya tidak ditembak gitu. Itu cuman kalau untuk terkait berkenan dengan ini kami tidak mau mendahului teman-teman penyidik. Ini masih dalam proses. Oke, Bang. Tadi ditekankan pasal 338 Junto undang-undang darurat. Ya. Ditekankan di situ ya, undang-undang darurat. Ya. Ketika klien Abang menggunakan senpi, kita bicara senpi, Bang ya, pasti akan ada surat-surat milik klien Abang. Iya. Surat senpi. Itu bagaimana, Bang? Ya. Ya, itu semua masih proses. Ini kan masih tahap penyelidikan ya. Kami nggak mau mendahului teman-teman penyidik di atas. Ya, tapi mengakui klien Abang memiliki surat atau tidak? Ya. Itu aja poinnya. Ya, makanya nanti kita tunggu, kan informasi yang kami dapatkan akan ada press conference besok gitu. Jadi mendingan kita tunggu aja besok dari teman-teman penyidik seperti itu. Tapi alasan dia pribadi, Bang, senjatanya korban pribadi, Bang. Kalau itu tadi belum kita dalami sampai ke tahap situ, karena Saudara Gatan kan juga masih kurang enak badan. Jadi ya kita masih ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan ringan. Makanya masih 22 pertanyaan tadi yang saya sampaikan seperti itu. Bang, tapi motif dari Gatan sendiri langsung menembakkan ke pelaku itu? Enggak langsung menembakkan. Jadi ada percekcokan dulu. Kan tadi saya bilang ada percakapan WhatsApp, kemudian ada juga voice note dari pelapor yang mengeluarkan kata-kata kotor, memaki, menghina klien kami.
Nah, jadi tidak langsung datang tembak menembak, itu tidak seperti itu. Mungkin saya tambahkan di sini. Mungkin saya tambahkan di sini bahwa dari pelapor kan berkata, saya tidak tahu motifnya apa tiba-tiba terjadi penembakan misalnya ya, seperti itu. Tapi kita bisa melihat dari sini dari bukti chat-chat yang ada dari pelapor dan terlapor. Di sini kan sudah ada gitu loh percakapan, dan bahkan ada hinaan juga kepada terlapor ya. Nah, hinaan yang menurut kami bisa saja itu memicu. Jadi kami membantah bahwa dia tidak mengetahui tiba-tiba didatangi saudara Gatan seperti itu. Karena bukti-bukti ini kita paparkan sangat jelas gitu. Kita juga sudah melampirkan ke tim penyidik dari Polres Jakarta Timur bahwa dari pelapor pun sudah mengetahui gitu. Jadi bukannya tidak mengetahui. Oke, Bang. Tapi rekan yang pelaku ini dan korban ini benar teman dari Gatan atau seperti apa? Iya, teman. Teman biasa tuh. Udah kenal lah. Bang, saya garis bawahi dulu Bang. Di sini ada terjadi tembak menembak atau Gatan yang menembak? Secara spontan. Kalau untuk itu kita tetap menunggu ya Bang, paling kita tetap menunggu dari proses penyelidikan dulu. Karena kan tahapannya dari lidik, kemudian digelar, naik ke sidik dulu. Gitu. Ya, kita keterangan dari pihak korban sendiri ya, dari pelapor sendiri bahwa dia ditembak bahasanya. Ya itu hak ya, itu hak daripada si pelapor. Yang jelas kami juga sudah bikin laporan di Polda Metro Jaya. Laporannya apa Pak? Ya sama, dugaannya juga dari pasal 338, Junto 53 dengan undang-undang darurat juga. Oke. Tadi Abang berarti melaporkan pelapor ya, dengan undang-undang darurat dengan bukti chat. Enggak. Kan memang ada kalau kita lihat dari CCTV, kan pasti Abang sudah dengar kan. Letusan tembakan itu kan lebih daripada 3 kali. Kan gitu. Nah, artinya tidak mungkin hanya satu orang yang menembak. Cuman kan itu masih seputar diskusi di antara kita selaku PH kan gitu. Nah, kita nggak mau mendahului teman-teman penyidik. Cuman mungkin saya mau puterin nih voice note daripada pelapor supaya teman-teman wartawan juga tahu gitu bahwasanya apa yang diceritakan itu sepenuhnya tidak benar. Itu yang mau kami bantah dulu seperti itu. Boleh Bang diputar. Gatan, lo yang kebirit. Nih. Ngentot, Gatan. Lo yang kebirit-birit, goblok. Lo gua ajak ketemu dari sore gak berani. Lo gue bikin ambeien ngentot, ribut sama gue. Itu satu. Kedua. Arab ngentot, angkat dong. Arab ngentot tuh ya. Sensor mohon maaf ya. Itu bahasa dia. Saya ulangin ya. Arab ngentot, angkat dong. Ya. Oke, berarti motifnya ini cuma karena jual beli senjata, bukan karena utang ya Bang? Bukan, bukan jual beli senjata. Itu kami akan buat laporan berbeda, gitu. Dengan korban yang berbeda, gitu. Tapi yang kami sudah laporkan tadi malam itu atas nama klien kami, seperti itu. Kalau itu gesekannya terjadi atas apa sih Bang? Awalnya Bang bisa sambil memaki gitu. Awalnya kan pasti kan ada penyebab itu Bang. Ya, jadi kalau bicara kronologis awal, ya sebenarnya saudara Gatan, klien kami diminta bantu. Gitu, diminta bantu oleh pihak keluarga pemilik ruko tadi yang di TKP sekarang. Gitu. Jadi memang ada indikasi juga peredaran narkoba di situ. Gitu. Dan juga memang ada persoalan hutang piutang. Hutang piutang itu tidak berkaitan dengan saudara pelapor. Itu berkaitan dengan orang lain. Tapi saudara pelapor ini masuk ikut campur ke dalam persoalan ini. Walaupun persoalan hutang piutang tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan antara si berpiutang sama si orang yang punya utang gitu. Nah, jadi intinya di internal itu sudah selesai. Cuman kita nggak tahu karena kan motif daripada si pelapor apa nih kita nggak tahu. Itulah kita menunggu dulu nih proses penyelidikan yang sekarang ini berjalan. Bang, ini kan tadi bicara kronologis. Kita bicara soal hari ini ya kabarnya diamankannya Gatan. Itu boleh sedikit cerita Bang, hari ini diamankan oleh pihak kepolisian itu pagi tadi kah, siang kah atau sore? Ya. Di mana juga diamankan oleh
Kalau tadi memang sudah ada apa namanya teman-teman dari pihak Polres datang membawa, ya, balik lagi kita bilang membawa saudara Gahtan ke sini gitu, dan memang sebenarnya kita sudah mau agendakan ke sini. Jadi klien kami juga kooperatif mengikuti dari teman-teman penyidik di sini, itu sih. Lokasinya di mana? Lokasinya di mana? Lokasinya tuh di daerah Kabupaten Bogor. Itu memang hendak bepergian atau gimana? Ya kan memang keluarganya juga ada di situ, gitu. Berarti di bawah itu dia mau mendatangi polisi itu, dia artinya mau untuk proses panggil atau memang sengaja menunggu di situ? Enggak, memang dari kita memang sudah ada rencana mau ke sini, makanya kami bangun komunikasi dengan teman-teman penyidik seperti itu. Karena kan kita ada buat laporan juga di Polda. Otomatis kalau kami buat laporan di Polda, ya saudara Gahtan harus hadir dong sebagai apa namanya saksi. Karena yang buat laporan kebetulan saya sendiri. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.